Kalian juara hari ini, Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Ya. Mazmur ini Daud yang menulis. Daud adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Daud pemberani, raja, masih muda dipakai Tuhan, luar biasa. Dan ini dia tulis pada saat dia dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul. Mari bersama-sama dari kata aku akan 2, 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita. Sekali lagi 2, 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Amin. Terus, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Sekali lagi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Terus, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Haleluya. Terus, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya. Sekali lagi 2, 3. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Terus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murka. Wow, sekali lagi. Sebab apa? Sebab sesaat saja ia murka, tetapi apa? Seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Terus, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Thank you. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin, amin. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan ini yang lengkap gitu. Kalau ini kan untuk bendera orang mati. Tapi kalau ini kan bilang Tuhan Yesus. Katakan yang nyaring, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Taruh tangan di dada kepada saya. Kepada saya. Amin, amin, amin. Lagi, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik kepada saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, Daud itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Walaupun tantangan dia pernah jatuh dalam dosa dan dia bertobat sungguh-sungguh. Dia merobek mulut singa, dia mengalahkan banyak raja-raja dan dia diberkati oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya senang dari Daud, dia pernah tulis dalam Alkitab berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Pesan Tuhan bulan ini bicara tentang Thanksgiving atau mengucap syukur. Tahukah saudara kata mengucap syukur? Mengucap syukur artinya yadah.
Sama-sama katakan, yada. Yada artinya satu mengangkat tangan. Mengangkat tangan kepada Tuhan, rasa terima kasih Tuhan. Yada, terima kasih Tuhan, saya sehat. Terima kasih Tuhan, saya sehat. Terima kasih Tuhan, saya sembuh. Terima kasih Tuhan, keluargaku ada. Terima kasih kita bisa melihat. Terima kasih kita bisa bekerja. Everything. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Paulus tulis kepada Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, coba OHP. Jadi dengan mengucap syukur itu satu perintah. Katakan bersama saya, perintah. Jadi kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, mengucap syukur. Ayo baca sama-sama, dua. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab apa? Sebab itulah itu artinya apa? Apa tuh itulah? Ucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab mengucap syukurlah yang dikehendaki Allah. Tapi Pak, banyak masalah, tapi saya dihina. Saya itu dikecewakan. Sebab itulah. Tadi saya telepon anak saya untuk belikan sesuatu. Dan menurut pendapat dia tidak perlu. Tapi menurut pendapat saya itu sangat perlu. Jadi hati saya mulai pingin seperti gak senang gitu. Mau pengurapan. Jadi saya bilang, Tuhan maafkan saya kalau saya ada sedikit kesal. Nanti saya mau kasih tahu sama dia. Walaupun bukan persoalan besar. Sebenarnya juga bukan satu persoalan. Tapi saya mau jaga hati. Supaya saya jangan sampai menyampaikan firman dengan hati yang tidak beres, hati tidak enak. Karena kenapa saudara? Kalau kita katakan Tuhan itu baik, itu kan satu sumber. Nah, Alkitab jangan mengatakan kalau satu sumber tapi yang keluar itu berbeda. Masa mulut yang sama memuji Tuhan tapi mulut yang sama maki orang atau marah orang atau kata kotor. Jadi nggak boleh demikian kata firman Allah. Nah, jadi sudah dikasih Tuhan, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur, berterima kasih. Karena itu adalah power atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena saya pernah bersaksi, kan saya sudah di sini atau belum ya. Ada satu pendeta, adiknya datang. Kemudian pesawat datang jam 2 sore. Pendeta sudah tunggu sejam, 2 jam, nggak ada kabar. Sudah jam 5, sementara dia ada pelayanan jam 6.30. Perjalanan dari airport ke lokasi itu 1,5 jam perjalanan kira-kira, karena macet. Kalau nggak pakai rem ya 1 jam istilahnya. Apa yang terjadi? Pendeta ini teks, kami ini dimasukin di satu ruangan. Terus tanya, ada banyak orang nggak di ruangan itu? Banyak. Jadi yang jemput mulai khawatir. Kenapa mereka dimasukin dalam ruangan? Sementara pendeta ini mesti pergi. Jadi choice very hard. Mesti tunggu, takut imigrasi cari yang jemputnya siapa. Kemudian dia ini ada pelayanan. Tapi dia ingat firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hatimu. Gak usah khawatir. Serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan, ucap syukur. Jadi dia memilih, dia tinggalkan adiknya. Dan dia pergi pelayanan. Setengah jam perjalanan, adiknya telepon. Kami sudah keluar dari imigrasi, sudah keluar dari airport. Menunggu. Nah, pendeta juga dilema. Mau balik, jemput. Pelayanan terlambat, terbengkalai. Akhirnya yang pendeta berkata,
mengucap syukur sajalah. Kamu sudah keluar, tunggu sampai pendeta selesai, baru kamu dijemput. Jadi saudara lihat, kadangkala untuk kita mengucap syukur pada saat-saat sulit. Tapi Tuhan bilang, sebab itulah mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Di New Jersey ada seorang ibu jemaat kami meninggal. Kemudian meminta penguburan. Minta saya yang harus penguburan. Saya bilang saya hanya ada waktu hari Senin. Senin besok nih, Senin besok lusa. Pak, bagaimana kalau hari Sabtu? Sabtu saya nggak bisa. Karena saya harus di retreat, pengurapan di retreat. Kemudian Senin itu, Minggu itu saya perjamuan kudus 4 kali. Pengurapan 4 kali. New York dan New Jersey. Jadi kayaknya susah untuk hari Sabtu. Kemudian keluarga bilang, baik, Senin. Tiba-tiba suaminya telepon, Pak, kalau Senin, keluarga-keluarga saya yang dari luar kota nggak bisa datang karena kerja. Bagaimana kalau Sabtu? Saya bilang, Tuhan, aduh, Sabtu gimana ya? Memang bisa, pulang dari retreat sih bisa. Tapi kan lumayan itunya. Capek. Tapi saya baru ingat. Saya kalau pengurapan itu saya puasa 3 hari, gak makan. Nah untuk pengurapan 30, saya puasa minggu ini. Baru selesai kemarin, jadi yuk orang pertama terima pengurapan hari ini. Pengurapan kasih belas. 3 hari puasa. Saya bilang oke, saya bilang sama Pastor John, oke, it's okay, hari Sabtu. Jadi saya memilih tetap hari Sabtu saja penghiburannya. Semalam istri saya bilang, ada keluarga jemaat yang meninggal. Terus penghiburannya hari Senin. You harus pimpin hari Senin. Jadi sudah lihat, mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam kita mengucap syukur, Roma 8:28 terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tepuk tangan buat Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kadangkala kita itu pada titik-titik di mana seperti apa namanya saya bilang ya, jalur terpisah. Kenapa dia bilang? Filipi 4, di dalam penjara Paulus tulis begini. Filipi 4:4, bagus sukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Kemudian ayat yang ke-4, 5, 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir, firman. Janganlah hendaklah, sama-sama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, perhatikan baik, ini ada gap di sini ya. Janganlah hendak satu sisi nggak mau khawatir, kata firman Allah, tentang apapun juga. Tapi sisi yang lain, engkau mesti berdoa dan mengucap syukur. Jadi ada pemisah. Nah banyak kali kita ini gagal di sini. Pada waktu kita jangan kamu khawatir, keterusan khawatir. Saya ulang lagi. Jangan kamu khawatir, keterusan khawatir. Seorang hamba Tuhan, kemarin diceritakan bagaimana dia itu sakit hati gara-gara teman pendeta hina dia di YouTube karena dia YouTuber. Jadi dia gak bisa tidur. Saya jam 2 pagi gak bisa tidur. Ini hamba Tuhan, keren loh, hamba Tuhan yang terkenal. Terus semakin hari semakin dia dihina. Hamba Tuhan ini kemudian dia coba
telepon hamba Tuhan, kamu jangan berbuat seperti itu. Kamu ini menghina, ini kan YouTuber. Kamu bisa dimasukin penjara karena penghinaan whatever hukum di Indonesia. Tetapi dia terus untuk menghina hamba Tuhan ini. Sementara dia itu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, begitu terus ini hujatan yang dia alami. Kemudian ini mau khotbah di sekolah Alkitab. Udah mau khotbah, masih sibuk dengan urusan kekecewaan. Tiba-tiba Roh Kudus tegur dia. Pada waktu Roh Kudus bilang, kenapa kamu menuntut balas? Aku nih, kata Tuhan, dihina, dipukul, mati. Aku tidak menuntut balas. Dia dijamah Tuhan. Hamba Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. On the spot dia telepon hamba Tuhan itu yang menghina. Saya maafkan kamu. Saya ampuni kamu. Jadi dia sambil nangis, saya maafkan. Terserah kamu mau kasih masuk lagi di YouTube, whatever, terserah kamu. Tapi saya maafkan kamu, saya ampuni kamu. Nah itu yang saya bilang tadi. Kadangkala hati kita itu ya, karena kecewa, hati, khawatir, itu terbawa. Makanya Paulus itu mengerti di dalam penjara, dia dalam sedih, kesedihan. Dia cuma minta kepada kita itu, kamu jangan khawatir. Tetapi dalam kekhawatiranmu, apa yang kamu mau? Doa. Apa yang kamu inginkan? Datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Nah itu saudara enggak gampang. Tidak gampang. Banyak anak-anak Tuhan di sisi ini. Akhirnya dia apa? Dia jatuh. Segala hal, kedagingan, keduniawan, persinahan, hancur hidupnya. Karena sisi ini. Karena kenapa? Ayat berikutnya bilang apa? Jadi setelah dia bilang karena damai sejahtera Allah. Ini, damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam. Jadi orang yang bisa mengucap syukur pasti orang yang ada damai sejahtera. Kalau dia nggak bisa mengucap syukur, something wrong dalam kehidupannya. Orang yang mampu mengucap syukur berarti dia sudah pernah melewati yang namanya Via Dolorosa istilahnya. Sudah melewati salib, perjalanan salib. Sudah melewati pergumulan di dalam hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nih saya mau kasih tahu penting banget untuk kita. Tadi saya baru bilang sama Pastor Andi, tidak semua hamba Tuhan ada di mimbar ini hidup kudus. Hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini semua hidup dalam kekudusan. Kelihatan mata rohani baik, tapi kehidupan karakter yang kita memang gak tahu. Hidup gak benar. Biar mereka yang bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi kita nih, pelajaran yang mahal untuk kita belajar. Kenapa Paulus itu mengerti. Rubah cara pikir kita tentang Tuhan kita. Tentang kuasanya, kasihnya, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dia bilang, isi hatimu ngomong sama Tuhan. Doa, nyatakan dengan ucapan syukur. Artinya engkau percaya Tuhan sudah dengar. Tuhan jawab atau tidak jawab, percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Baru ayat 8 dibilang. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua disebut kebajikan patut dipuji. Apa? Jadi penting sekali komputer kita itu dalam pikiran kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan iblis datang kasih kekhawatiran, kasih kesedihan. Kamu gak layak hidup, kamu menderita. Lebih baik kamu mati saja, lebih ngapain ke gereja, ngapain pelayanan, ngapain ikut Tuhan. Gak ada gunanya. Itu omongan-omongan setan yang menghancurkan hidup kita. Tanpa sadari iblis itu bawa kita di dalam keduniaan, kekhawatiran. Akhirnya gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa lakukan sesuatu. Dan itu yang salah.
Dan orang yang bisa mengucap syukur dia itu tidur enak, pakai ngorok lagi. Pertanyaannya, apa sih Pak yang menyebabkan orang tidak bisa mengucap syukur? Satu, lifestyle. Lifestyle. Dalam hal apa aja? Makan minum, dalam hal kehidupan sehari-hari, mengakibatkan jadi tidak merasa cukup apa yang dia miliki. Sehingga Paulus tulis kepada Timothy, 1 Timotius 6 kalau nggak salah itu ayat 6. Dikatakan begini, ibadah itu disertai cukup mendapat keuntungan besar. Coba 6, Filipi berapa tadi? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Jadi apa-apa nggak cukup. Sudah dapat gaji sekian, kurang. Mesti tambah lagi. Kurang. Tambah lagi. Jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kurang kerja. Jadi mesti tambah sampai jam 11 malam. Kurang. Jam 11 sampai jam 5 pagi. Tidurnya di mana? Di jalan. Kurang. Mana ayatnya? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya, thank you. Memang ibadah itu kalau saya cukup mendapat apa? You tahu ibadah itu cuan. Cuan itu bahasa Afrika. Cuan itu untung. Untung. Saudara tahu, untuk kita beribadah pay the price. Tapi pada waktu you datang, you rasakan hadirat Tuhan. You datang, you ketemu Tuhan, mendengar suara Tuhan. You menyembah Tuhan, sakit disembuhkan, kecewa hati lagi dibalut, everything. Makanya ibadah itu disertai rasa cukup. Artinya dengan cukup, dengan bersyukur, ibadah itu disertai syukur mendapat keuntungan besar. Wow. Perhatikan ini ibadah. Apalagi dia bilang Timothy ayat berikutnya. Terus sebab apa? Membawa apa sesuatu dalam ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa ke dalam keluar. Terus ayat 8 sama-sama. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukup. Ada makan, ada minum, ada mobil, ada tempat tinggal. Cukup, kata firman Tuhan. Kenapa? Kalau you beyond, ini ada yang bilang, 9 coba lihat. Kalau kita beyond, tetapi apa? Mereka yang ingin kaya, apa sama-sama terjatuh ke dalam pencobaan terus. Dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu, terus yang hampa, menenggelamkan yang manusia itu ke dalam apa? Keruntuhan dan apa? Kebinasaan. Nah ini. Banyak orang Indo ke Amerika, you know that I know. Right? Itu bahasa canggih. You know that, dalam bahasa, I know that I know. You know that you know gitu loh. You tahu di dalam hatimu, you ke Amerika ngapain. Ya kan? You know that you know. Oke, kerja. Oke. Kamu cinta uang? Enggak. Tapi cinta kerja. You know that I know, right? Ya. Dan saya ini keliling. 99,9% orang yang punya motivasi dan you know it, I know, hidupnya hancur. Keluarganya hancur. Orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan pendeta. Karena sudah salah motivasi. Ada yang di Indonesia itu hebat, yaitu pendoa syafaat. Tapi sekarang dia sudah meninggal, nggak apa-apa dia. Dari Bandung, nggak pasti. Bukan dari Manado, orang Manado baik-baik, dari Bandung. Pendoa syafaat terkenal. Dia kalau berdoa, malaikat naik turun. Bayangkan saking canggihnya. Hidup jatuh dalam dosa, akhirnya meninggal.
Ya kalau meninggal di dalam, malaikat yang jemput seperti saudara kita, Didi, meninggal yang benar-benar di malaikat datang. Kalau malaikat maut yang lain, yang datang jemput kita, mati kemana? Jadi motivasi hidup kita, Tuhan sih minta sama kita siapa sih? Panggilan tertinggi yang Tuhan panggil kita itu bukan engkau sakit disembuhkan atau melayani Tuhan. No, kita itu melayani dihormati. Tetapi waktu Tuhan panggil kita pada saat kita sedang susah, dia bilang apa? Marilah. Masih ingat kata itu? Sederhana, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari. Jadi panggilan tertinggi sebenarnya dia panggil kita pada saat kita dalam hancur, masalah, pergumulan, dan itu dia panggil. Pada waktu kita datang ketemu dia, menyerahkan hidup kita, 100% berikan hidup kita kepada Tuhan. Yang panggil kok. Jadi dia bilang apa? Makanya dia bilang jangan kamu khawatir, dikatakan. Jangan kamu khawatir makan, minum, karena hidup itu lebih penting. Matius 6:25, coba OHB please. Dikatakan bahwa hidup itu lebih penting dari makan, minum, pakai. Ini kan? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang hidup apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir tubuhmu akan hendak kamu pakai. Hidup, bukankah hidup itu? Apa tuh hidup? Makan, minum kah? Bernafas kah? Hidup itu lebih penting. Yesus sedang bilang apa? Me. Because I am, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku tuh hidup. Kehidupan tuh di dalam aku. Cari aku. Karena aku tuh lebih penting. Makan minum kan aku pasti kasih. Nggak usah khawatir. Burung di udara nggak kerja juga dikasih makan kok. Kapan dia bisa kuat? Hidup itu. Relationship. Hidup itu dengan Tuhan itu lebih penting. Daripada semuanya. Apa tuh hidup? Hubungan kita. Dia bilang, Petrus, Yohanes, tidak sanggupkah kamu berjaga dengan aku 1 jam saja. 1 hour with me. Berjaga-jagalah, roh penurut, daging itu lemah. Hidup itu lebih penting. Itu dibilang. Hidup itu lebih penting daripada makan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan so on dan semua dikasih gambaran. Jadi, hidup kita itu punya, Tuhan mau supaya kita dalam lifestyle kita itu. Gak usah malas. Seringkali kita sama Tuhan malas, tapi rajin bekerja. Nah kita ini yang punya hati yang sedikit-sedikit ada cinta kerja, bertobat aja lah, gak apa-apa. Gak ada amennya. Saya bukan melarang supaya dia tidak kerja. Karena nanti coba, ayat tadi coba yang terus lagi deh. Mereka ingin kaya, kata firman Allah, terjatuh di dalam berbagai. Terus coba ayat berikutnya. Ayat 10 dikatakan di situ karena akar segala kejahatan. Mana 10? 1 Timotius 6 tadi ayat 10. Saya punya OHP itu the best in the world, saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena ayat 1, thank you. 2, karena apa? Akar segala kejahatan ya apa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman apa dan apa? Menyiksa dirinya dengan garis bawahi menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Sudah kerja, dapat uang banyak, setelah bingung uang mau kasih ngapain. Ini kesaksian, dia dapat uang banyak, terus kirim ke Indonesia, bangun rumah di sana, bangun rumah tidak menikmati berkat yang dia punya, malah dia meninggal di Amerika. Waktu meninggal di Amerika, mau bayar kubur aja. Enggak ono duite, enggak ada uangnya.
menyiksa diri dengan berbagai duka. Sedih banget kan? Dan ini yang terjadi orang Indonesia di Amerika. Bersyukur you ada di gereja hari ini untuk dengar firman Tuhan ini. Untuk mengingat betapa penting mengucap syukur di dalam segala hal. Menyiksa diri kata firman Allah. Karena itu akar karena cinta akan uang. Nanti Thanksgiving saya akan sampaikan lagi firman Tuhan tentang masalah uang. Seperti ini Alkitab, ini uang. Bayangkan Yesus bilang begini, jangan kamu punya dua tuan. Alkitab sama uang. Iya. Karena dia akan benci yang satu dan mencintai yang satu. Dan Tuhan itu ya luar biasa ya. Di Amerika ini seluruh dunia hanya ada satu negara yang membuat satu hari Thanksgiving, mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya Amerika. Kemudian negara-negara Korea ikuti sekarang untuk libur. Nah, Thanksgiving itu untuk mengucap syukur cari Tuhan. Tapi Amerika ganti, kumpul keluarga makan turkey. Nah, kita Indonesia kalau sebelum makan turkey kita ibadah dulu. Sejak gereja ada kita itu bikin ibadah dulu lah. Nah, kalau Amerika Turki kita babi guling. Jadi Amerika ini lihat baik. Dalam dolar ditulis in God we trust. Apa yang terjadi dulu beberapa 8 tahun yang lalu ada satu presiden puji Tuhan dia nggak jadi, dia akan rubah, dia akan cabut in God we trust. Puji Tuhan dia nggak jadi presiden. Dia akan cabut in God we trust. Tetapi kemudian muncul LGBT dan segalanya. Dan banyak orang, Pak, tambah worse sekarang ya. Alkitab sudah dikasih tahu. Bukan hanya di Amerika, di Indonesia pun LGBT itu menjamur. Kemarin ada orang kasih video, itu yang gay-gay yang banci-banci itu didandanin, terus dilucu-lucuin. Ketawa-ketawain. Saya bilang sudah nggak tahu rusak di mana jadi kita punya mental ini ya. Saudara itu bukan lucu-lucuin, please. Itu mati masuk neraka. Dan di neraka ada orang yang ke neraka, dia yang sudah mati dan ke neraka dibilang bahwa orang yang paling banyak disiksa itu orang kayak gitu, LGBT kayak gitu. Disiksa, dipotong lidahnya, tangannya, maaf, kemaluannya, everything dipotong, disiksa sampai selama-lamanya. Anyway, jadi dengan kata lain kita nih sebagai orang percaya. Kenapa Paulus minta supaya kita mengucap syukur dalam segala, belajar mengucapkan syukur Tuhan Engkau baik. Mazmur dia bilang apa? Tuhan Engkau yang menyembuhkan aku. Itu kan tadi pasal 30. Engkau yang mengangkat aku. Dari musuh-musuh Engkau yang angkat aku. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menolong aku. Mazmur 136, bahwasanya, Mazmur 136 ayat 1. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Mazmur 136 ayat yang pertama, 1, 2, 3 itu. Ada 26 kali Daud bilang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab, mana itu ayat 136 ayat 1 dikatakan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selama-lamanya kasih setianya. Terus ayat 2 bilang apa lagi? Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Maksudnya untuk selamanya kasih setianya. Wow, terus apa lagi? Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia. Rubah cara pikir kita. Kemudian mulai rajin datang sama Tuhan. Setia dengan Tuhan. Stop
negatif, malas. Kemarin ada orang telepon saya, Pak, ternyata Pak si ini hubungannya kurang baik. Terus, oh iya, oke, stop. Aku gak mau dengar lagi, ngomong yang lain yuk. Jadi kita, choice to choose, pilihan pada kita. Mau entertain negatif, gosip, atau kita, no, saya gak mau dengar itu, saya mau ngomong yang lain deh. Saya punya pikiran biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Seperti dengar patut dipuji, itu yang saya pikirkan. Orang yang mengucap syukur, orang yang selalu cari Tuhan. Mazmur 55 kalau nggak salah, coba ayat 6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau ada dosa bertobat, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Benar enggak Yesaya? Kalau gitu Yesaya coba, jangan bukan Mazmur, Yesaya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Yesaya 55 ayat 6, betul enggak? Yes, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bersuluh kepadanya sebab ia dekat. Apalagi apa? Apalagi? Orang jahat meninggalkan apa? Rancangannya terus ayat 8 bilang apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah apa? Ya kan? Kita ini juga, ini bahaya loh, titik ini. Pada saat kita lagi persimpangan jalan nih, kekecewaan, tadi kan kekecewaan, kesalahan. Sekarang untuk mengambil keputusan. Kalau saya nggak ambil, saya bisa salah. Kalau saya nggak ambil juga, ini bagaimana? Ingat firman Tuhan, datang dulu sama Tuhan. Cari Tuhan dulu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semua akan ditambahkan. Dia akan kasih jalan keluar kepadamu. Karena rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanmu. Kenapa? Sebab apa yang dibuat selalu baik adanya, kata firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita pada posisi kita itu, kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Kita menyesal, kenapa? Ternyata ada rencana tadi kan, Roma 8:28. Allah Tuhan bekerja. Kemudian apa lagi? Masa depan kita itu serahkan sama Tuhan. Dia pasti tolong, gak mungkin enggak. Amin. Dia pasti buka jalan. Nah, kesaksian yang kemarin, ingat kan kesaksian bagaimana anak-anak kita yang waktu mau dideportasi. Bagaimana itu, kisah itu betul-betul sudah pada titik bingung, mau pulang, tiket sudah di tangan, sudah mau besok mau pulang. Terus ada mesti kasih tahu, sampai titik darah penghabisan. Jangan menyerah sampai titik darah penghabisan. Ya kan? Nah, Tuhan itu bekerja di situ dengan iman. Dan Tuhan itu bekerja begitu cepat loh. Besoknya atau malamnya semua lawyer di Massachusetts ngumpul. Tuh, Pak Anies sama-sama saya merinding waktu itu. Ngumpul untuk menyelesaikan masalah ini. Melihat cara kerja Tuhan. Karena dia tahu masa depan kita, masa depan yang penuh. Tepuk tangan bagi Raja. Jadi you yang terima mujizat, ngapain? Bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Jangan komplain, jangan juga marah. Tetapi Raja datang. Thank you Lord. Engkau yang belum di-granted, engkau akan berkata, Tuhan, dia di-granted, saya juga pasti di-granted. Dan saya bersyukur engkau Tuhan mendengar doa kami. Dia panggil dari kehinaan kita yang berdosa. Makanya kemarin juga saya bilang, tahu gak, sebenarnya kita ini saudara, gak ada sakit dalam tubuh kita. Dengar baik-baik, lifestyle. Kalau you punya makan tidak teratur, tidur tidak teratur, you pasti sakit. Saya ulang lagi, makan tidak teratur, tidur tidak teratur, kelelahan, dan stres.
You boleh makan teratur, tidur teratur. Tapi ininya stres, sakit juga. Jadi kesimpulannya adalah itu mesti ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Tapi yang paling penting pikir itu apa? Firman Tuhan. Cari Tuhan. Makanya Daud bilang, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepian air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Dan apa saja diperbuatnya di bawah Tuhan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu firman Tuhan. Pelayan Tuhan masih mau beritahu, read the Bible please. Every day. Don't miss. Jangan sampai missing firman Tuhan. Mungkin kau Pak, membaca itu kayaknya buang-buang waktu. Jangan sampai malaikat bilang, aku juga buang-buang waktu berkati lo. Aku juga buang-buang waktu menunggu kamu hidup sampai umur panjang, lebih lu mati aja deh. Hati-hati loh. Nah, salah satu orang yang tidak bisa mengucap syukur, satu kemalasan. Yang kedua, hitung-hitungan. Hitung-hitungan sama Tuhan apa? Kebodohan. Nanti saya sambung nanti Thanksgiving. Kesibukan. Berprasangka buruk. Cinta akan uang. Tidak merasa cukup. Apalagi? Mencintai barang-barang. Yang tidak worth it. Saya kemarin ke Indiana, minggu lalu ke Indiana, di pesawat, ada orang bawa anjing. Di Amerika sini orang kalau anjing itu suka cita gitu loh. Kayak di Manado gitu lagi. Suka cita. Kecil kan, anak kecil. Tiba-tiba sudah duduk, tiba-tiba dia di tas diambil bantal. Ambil bantal, taruh di pahanya. Kemudian dia ambil tuh anjing, dia taruh di atas bantal. Saya mau bikin video tapi saya nggak enak tengah-tengah lihat. Terus dia taruh, kemudian lehernya itu dipijit-pijit, itu kan dipijit-pijit. Terus dia ambil kipas, kemudian dia kipas anjingnya. Saya bilang, wow sayangnya sama anjing. Anjing loh, anjing. Seingat saya dulu, anak saya waktu di pesawat, waktu dia panas gak pernah aku pakai kipas loh. Langsung terpikir, sama kayak di Manado ya. Tapi anjing bukan di atas paha, di atas meja. Terus dikipas, karena panas. Saudara, kita itu boleh mencintai sesuatu. Tapi jangan kita mencintai barang, atau harta, atau uang lebih daripada Tuhan. Boleh katakan amin. Saudara, kita punya waktu dengan barang sesuatu itu berapa jam? Kita dengan Facebook berapa jam? Instagram berapa jam? Telepon, ngegosip berapa jam? Sementara lu dengan Tuhan, kadang-kala itu bocengli ya kita dengan Tuhan. Tapi kita malaikat sampai ngepel lihat lu, tau gak? Sementara yang hidup itu tadi, yang terpenting itu yang tadi kita abaikan. Hidup itu lebih penting. Jadi itu nggak bisa mengucap syukur. Saya berdoa hari ini, biar engkau yang datang mendengar firman ini diberkati Tuhan. Boleh katakan amin. Engkau pulang dengan belajar mengucap syukur keluar dari mulut ini. Tuhan engkau baik, sungguh baik. Walaupun engkau dalam kesedihan ngomong Tuhan itu baik. Karena Alkitab berkata nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Apa aja ngomong sama Tuhan. Aku dikecewakan Tuhan. Sudah bilang Tuhan itu baik. Tuhan saya ini berapa tahun belum digranted. Tuhan engkau tetap baik. Karena rancanganku bukan rancanganmu nak. Rancanganku bagi ke masa depan yang penuh harapan. Lu udah dapat visa berarti ada rencana Tuhan engkau ada di Amerika. Iya kan? Jadi jangan kita itu bolak-balik deh. Tapi Pak kita kan mesti kerja. Nanti kita kalau nggak kerja bagaimana mau kasih perpuluhan? Saya bilang jangan ngomong setan kayak gitu ya. Saya bilang Tuhan tidak perlu perpuluhan loh. Tuhan cuma perlu hatimu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang orang yang diberkati. Kenapa Abraham ngomong itu kan? Abraham bilang kepada Tuhan,
Kenapa dikasih perpuluhan kepada Melkisedek? Karena sudah diberkati. Sudah ditolong, artinya dia tidak melupakan Tuhan. Makanya dia kasih perpuluhan kepada Melkisedek. Yakub, dia lari daripada Yakub lari berantem dengan kakaknya Esau, kemudian dia diberkati Tuhan. Dan di battle dia kasih persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi itu yang seringkali kita itu balik. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat perpuluhan. No, Tuhan sudah berkati dulu, sudah dapat pekerjaan dulu, kemudian you bersyukur dengan persembahan yang kau berikan kepada Tuhan. Korban yang kau berikan kepada Tuhan. Sudah ada pengajaran baru lagi. Kalau saudaramu sakit, saudaramu menderita, masa aku mau kasih persembahan perpuluhan kepada gereja? Enggak, tolong itu dulu. Terbalik. Kita ini diberkati dulu, ditolong Tuhan, baru kita kasih perpuluhan dan menolong orang keluarga yang susah. Bukan kita ambil perpuluhan untuk menolong orang, itu salah pengertiannya. Itu yang saya bilang, ya orang yang kasih pengajaran-pengajaran yang salah, hancur hidupnya. Sungguhan, hati-hati. Kita ini kan dengan media massa nih, banyak begitu gampang gitu dengar-dengar. Terus saya puji Tuhan, makasih Roh Kudus, saya bersyukur. Saya bukan orang yang media gitu untuk, aku gak punya Facebook, Instagram juga gak punya. Email pun, mau balas email perlu belajar bertahun-tahun. Bukan orang seperti itu, terus nak mau berita-berita kayak gitu-gitu, enggak terlalu. Kalau ada berita negatif, delete aja sudah. Orang kasih video, delete. Buat apa? Mau kotori kita punya hati dan pikiran. Katakan amin. Segala sesuatu yang tidak ada dalam firman, sudah, delete aja sudah. Orang mau bilang nggak tahu apa kampungan, biarin, yang penting masuk surga. Iya kan? Yang penting kita nggak negatif. Sudah, biar kita itu benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Saya berdoa supaya kita itu mengerti. Dan yang terakhir, orang yang bersyukur, orang yang tahu berkorban. Nggak kikir. Sudah kikir, pelit, medit lagi. Skakar. Tapi orang nyuam semua baik-baik semua. Suka memberi kok di sini kan. Kalau pelit nggak usah angkat tangan lah. Tapi benar Bapak Ibu ya. Jadi orang yang tahu berbelas kasihan lah. Tahu berkorban. Boleh katakan amin? Karena yang lihat itu semua Tuhan. Boleh katakan amin? Satu kali saya di rumah, mau masuk rumah, ada berlawanan arah di jalan di rumah saya itu hanya satu arah. Tiba-tiba ada ibu-ibu dorong jualan lagi sendiri. Saya bilang, baby, ayo, ada uang berapa ya baby? I don't know, ada uang. Terus, for what baby? Baby bilang, kasih aja sudah. Cuma ada $20 ya. Ma'am, you thought, kasih ya, thank you. Pada waktu dia bilang, thank you, this is my blessing. Itu berkat yang aku terima. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Berbelas kasihan, kamu berbelas kasihan, Tuhan juga akan berbelas kepada. Bukan soal uangnya, tapi hati berbelas kasihan kepada orang. Maka muncul firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang memperhatikan orang lemah. Pada waktu sakit, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dijauhkan dari musuh. Itu firman. Mazmur 41. Ayat itu firman. Makanya saya suka ajak kalau pengen orang miskin ke Indonesia kan, saya suka mengajak saudara untuk memberi. Dan ada orang-orang yang memberi, ada orang juga enggak cuek. It's okay. Tetapi firman Allah mengatakan, Mazmur 41 ayat 1 begitu powerful. Orang yang bersyukur, orang yang berkorban diberkati oleh Tuhan. Oke, sebagai terakhir, kelamaan saya ngomong nih. Berbahagialah, ayo sambil berdiri kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Sekali lagi, berbahagialah orang yang Tuhan akan meluputkan dia pada waktu. Terus apa lagi? Dan memelihara nyawanya sehingga disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia mempermainkan musuhnya. Terus apa lagi? Tuhan membantu dia di ranjang waktu sakit.
di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Saudara, saya berdoa supaya engkau bertumbuh, berakar, berbuah di dalam firman dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Roh Kudus Allah, thank you. Million thanks Lord, jutaan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan biar